Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Fikri Ahmad Mauludin di channelnya Fikri Ahmad TV nih. Nah, semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya ya, amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan saat ini aku sedang berada di rumahnya Neng Lisna ya. Nah, kalau untuk video-video kemarin atau video-video sebelumnya itu aku biasanya siang. Nah, untuk saat ini aku mau nyoba itu suasana malam, mau lihat gitu gimana suasana malam di rumah Neng Lisna ya. Jadi yuk, yang mau tahu atau mungkin yang kepo gitu, ikutin aja dan tonton terus sampai akhir ya. Nah teman-teman, inilah akses jalan ke rumahnya Neng Lisna ya. Tuh, ini tuh sawah semua, kiri kanan sawah ya teman-teman, jadi belum ada tembokan. Nah, kalau malam hari ini wajib banget pakai lighting teman-teman, atau pakai lampu ya. Tuh, itu di depan rumahnya tuh gelap banget ya, cuma ada lampu 2 biji aja. Kiri nggak ada tetangga, kanannya juga nggak ada tetangga teman-teman. Nah, keluarga ini atau mungkin keluarga Neng Lisna ini udah 3 tahun. Nah, inilah suasana ketika malam harinya ya tuh. Itu sangat gelap banget teman-teman. Dan kenapa mereka memilih tinggal di sini? Mungkin nggak ada lagi tempat yang bisa untuk ditinggali. Jadi mereka atau Neng Lisna itu memilih untuk tinggal di sini. Katanya selama kitanya nyaman dan juga selama kitanya aman itu nggak apa-apa teman-teman. Soalnya keluarga Neng Lisna itu tetap bersyukur teman-teman walaupun dalam keadaan apapun ya. Tuh. Nah, sekarang aku udah di depan rumahnya Neng Lisna dan kayaknya Neng Lisna juga ada tuh. Di sini tuh nggak ada tetangga sama sekali, kiri kanan nggak ada tetangga ya. Ke belakangnya juga, kesananya tuh hutan semua teman-teman. Jadi yuk kita langsung aja ngeliat gitu gimana suasana malam di rumahnya Neng Lisna ya. Tuh kebetulan Neng Lisnanya juga ada. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat alhamdulillah. Sekarang kita udah bersama Neng Lisnanya dan setelah aku tadi udah tanya-tanya gimana gitu kalau aku mau lihat gitu suasana malam pas di rumahnya Neng Lisna. Boleh kan? Boleh banget. Yuk, sekarang kita akan keliling rumahnya Neng Lisna dan mau lihat betapa gelapnya gitu ya di sini. Yuk. Nah, teman-teman, ini tuh rumah aku. Jadi posisi malam itu kayak gini dan gelap pada gelap ya. Ke pinggir rumah aku gelap banget. Terus ke sekitar juga gak ada penerang sama sekali. Ke depan rumah gelap. Nah teman-teman, bayangin nih misalnya kalau kita gitu yang mungkin tinggal di sini gitu, betapa seremnya gitu ya teman-teman. Tuh ke belakangnya juga itu hutan semua, ini tuh sawah ya teman-teman. Tuh yang Lisnanya juga ada dan ke belakangnya juga ini tuh sama teman-teman nih. Tuh teman-teman, ini ke belakangnya juga sama tuh. Jadi nggak ada penerangan, ada sih penerangan, udah ada listrik. Cuman Neng Lisna di sini listriknya cuma ada 2 ya. Nah misalnya kalau malam hari Neng Lisna mau ke air itu ke sini teman-teman, tuh nggak ada penerangan sama sekali ya. Kesananya juga yang udah lihat video aku udah tahu gitu ke belakangnya itu kayak apa. Nah inilah suasana malamnya teman-teman. Tapi walaupun mungkin ini tuh sepi banget, Neng Lisna tetap bersyukur dan mungkin tetap tinggal di sini. Sekarang juga Neng Lisna tinggal di sini tuh udah hampir 3 tahun teman-teman. Bayangin aja nih, misalnya kalau kita tinggal di sini gitu, gimana tuh perasaannya? Tuh. Teman-teman, ini tuh WC-nya ya buat Neng Lisna ke air. Kalau Neng Lisna katanya kalau malam hari itu nggak ke air ya, jadi cuma di rumah aja. Kalaupun mau ke air juga itu diantar sama nenek atau sama pamannya ya, ditungguin gitu teman-teman. Soalnya agak ngeri juga sih tuh, ini tuh gelap banget. Neng Lisna tinggal di sini hampir 3 tahun teman-teman, itu udah lama banget ya. Oke, sekarang kita udah bersama Neng Lisna dan kita mau tanya-tanya, atau aku mau tanya-tanya tentang mungkin gimana gitu perasaan Neng Lisna selama 3 tahun tinggal di rumah di tengah sawah ini, selama atau pas pada malam harinya ya. Nah,
Neng, gimana perasaan Neng Lisna ketika malam hari gitu kan udah lama juga ya tinggal di sini udah hampir mungkin 3 tahunan ya. Tahun. Nah itu gimana tuh perasaannya? Perasaan aku ya suka takut ya, suka takut karena kan di pinggiran rumah gelap, di semuanya juga gelap ya, palingan cuman menyorot ke rumah aku aja. Itu ya nggak ada penerang sama sekali kecuali senter HP mungkin ya. Nah berarti mungkin kalau buat Neng Lisna nih misalnya mau ke air kan itu WC-nya tuh di luar ya. Nah itu gimana tuh, suka minta antar atau mungkin ngeberaniin sendiri? Kadang kalau malam banget ya suka antar, tapi kalau masih sore hari atau menjelang siang nggak, kayak sendiri lah. Nah berarti selama malam hari mungkin Neng Lisna itu nggak pernah main gitu atau mungkin nggak pernah keluar setelah azan maghrib mungkin? Enggak sama sekali. Nah teman-teman berarti Neng Lisna itu selama pas azan maghrib atau selama 3 tahun ini nggak pernah keluar rumah, soalnya karena dilarang juga ya. Ya, Ya, benar. Neng Lisna dilarang sama neneknya buat keluar malam-malam teman-teman, soalnya gadis juga kan gak baik gitu misalnya kalau keluar malam ya. Ya, betul. Juga mau tanya nih, nah selama Neng Lisna tinggal di sini selama 3 tahun itu mungkin pernah nggak gitu ada gangguan atau ngedengar suara aneh gitu? Alhamdulillah kalau itu enggak ya, kayak aman-aman aja. Kalau malam tuh ya tidur pada nyenyak, gak ada gangguan aneh-aneh juga, apalagi kan deket bawah tuh ada curugан. Heeh. Ya. Jadi alhamdulillahnya tuh aman-aman aja. Nah selama 3 tahun Neng Lisna tinggal di sini tuh alhamdulillah aman-aman aja, soalnya kalau untuk hal-hal seperti itu cuman halusinasi kita aja ya Neng ya. Betul, betul. Jadi kalau kita berprasangka baik atau mungkin kita niatnya cuman tinggal lah atau apa gitu ya, itu nggak akan terjadi apa-apa. Cuman paling gangguan itu paling ada, mungkin pernah ada ular atau apa? Ular pernah ada ya, ular ya pernah ada kalau ular. Tapi alhamdulillahnya itu gak ganggu. Kalau ular kan pasti ya teman-teman, di sini tuh kan areanya tuh area persawahannya, kalau mungkin ular atau kodok kan udah pasti gitu ya Neng. Dan alhamdulillah untuk hal-hal mistis atau apapun itu alhamdulillah Neng Lisna beserta keluarga belum pernah ngalamin hal-hal seperti itu ya, alhamdulillah banget. Kalau listrik itu nggak selamanya nyala ya, mungkin kan ada gangguan gitu. Nah misalnya kalau mati lampu ini kan gelap banget gitu ya. Nah Neng Lisna tetap di sini atau mungkin ke rumah temen atau gimana gitu? Enggak ya, kalau misal mati lampu ya palingan nyalain HP. Tapi kalau misal HP kan satu-satunya, tiba-tiba habis baterai tuh kan nggak nentu ya. Terus ya palingan nyalain api, ya penerang dari api ya. Kalau mungkin kan ada lilin gitu ya. Iya. Nah Kalau lilin juga kan itu kita kan nggak tahu gitu ya, misalnya kalau malam ini mau mati lampu, jadi mungkin Neng Lisna belum sedia ya. ya belum sedia lilin sama sekali, jadi kayak api lah ya, api, nyalain api ya. Nah kalau misalnya mungkin di sini ada yang mikir gitu ya, jadi atau berpikiran kayak gini, nah tinggal beli aja lilin misalnya ke warung terdekat. Nah gimana kalau itu terjadinya gitu malam hari, kan mungkin Neng Lisna juga HP-nya mungkin udah mati gitu ya, udah gak ada baterainya, dan untuk akses ke warungnya juga jauh banget teman-teman. Ini tuh kan pesawahan gitu ya, jadi gelap juga kan Neng. Gelap banget. Jadi gak ada kemungkinan buat ke warung. Jalan juga kan nggak ada lampu yang tiap di jalan ada kan. Iya betul. Ini sawah. Dan jalannya juga kan itu tanah semua ya, Iya. galengan semua ya. Ya, jadi takut jatuh kan. Nah betul, jadi tinggal tidur aja udah itu deh. Ya, tinggal tidur aja. Ya,
mau gimana, nungguin lampu terang lagi. Nah teman-teman, selama mungkin kan lampu itu nggak selalu nyala ya gitu ya. Kalau misalnya kalau untuk yang mungkin rumahnya di sekitaran desa atau dekat sama warung, dekat sama Indo atau Alfa, itu kan bisa beli lilin gitu ya. Nah untuk Neng Lisna ini akses jalannya cukup jauh teman-teman, jadi nggak memungkinkan juga misalnya kalau malam-malam itu keluar. Soalnya kalau misalnya jam 9 malam keluar kan itu untuk cewek kan gak enak juga ya. Ya, betul. Jadi Neng Lisna memilih untuk mungkin sambil nunggu lampunya nyala, Neng Lisna itu tidur teman-teman. Nah berarti mungkin hampir tiap hari itu suasananya atau mungkin gelapnya itu sama aja ya Neng, mungkin kayak gini. Iya, sama aja kayak gini. Nah juga alhamdulillah banget nih teman-teman, selama Neng Lisna 3 tahun tinggal di sini itu aman-aman aja ya. Soalnya ada yang ngejaga gitu. Siapa yang ngejaganya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, mungkin selama 3 tahun ini Neng Lisna kan pasti pernah gitu mikir sampai kapan gini terus, sampai kapan malam tuh harus ngalamin atau mungkin harus ngerasain suasana yang kayak gini gitu. Pernah mikir kayak gitu nggak? Jujur ya, kalau mikir gitu tuh pernah lah mikir ya, pengen ngerasain di tengah mungkin tengah kota atau tengah kampung gitu ya, yang ada tetangganya. Iya betul. Mana sih gitu ya, pasti ada kan di sini kayak sunyi, sepi. Gimana, paling ada suara kodok ya, suara kodok, suara apa gitu yang tidak seharusnya didengar gitu ya. Iya betul. Misalnya kalau untuk pagi atau mungkin malam menjelang pagi itu kan biasanya kalau misal jam 3 atau jam 4 itu kan suka ada yang nyari air mungkin ya. Yang nyari air ke sawahnya juga. Itu sambil lihat gitu kondisi Neng Lisna, apalagi mungkin kalau dalam bahasa Sundanya itu dulur ya, itu saudara-saudaranya gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu jauh juga nggak terlalu dekat gitu untuk lokasinya, sambil nyari sambil lihat sawah mereka juga sambil nyari air juga ya. Nah untuk mungkin kedepannya ini kan tuh jalanan tuh mungkin selama 3 tahun kan Neng Lisna itu jalan atau mungkin pas berangkat sekolah itu kan tanah semua ya, jadi galangan semua. Nah untuk kedepannya tuh gimana, mungkin ada rencana gitu, pengen banget gitu jalannya itu dibuat mungkin selayaknya mungkin gitulah, itu gimana tuh? Kan di sini teh jalannya tuh galengan ya. Iya, betul. Jadi kalau misal mau sekolah teh harus pakai dulu sandal. Iya betul ya, biar kan apalagi sepatu putih ya. Mau upacara misal besok Senin mau upacara ya kan, nggak mungkin sepatu bawa tanah kan. Iya betul. Jadi ya kemungkinan pakai sandal dulu. Dan kepengen aku tuh jalan ya, meskipun nggak di aspal ya, cuma ya kayak batu-batuan gitu. Kayak mungkin kayak tembokan kayak di selokan gitu mungkin ya. Nah betul. Insya Allah mungkin kedepannya mungkin insya Allah akan terrealisasikan ya. Nah mungkin itu aja yang mau tanyakan. Terima kasih banget nih, mohon maaf malam-malam mengganggu gitu ya, waktunya istirahat juga kan, besoknya sekolah juga kan. Ya sekolah. Nah mungkin sekalian mau pamitan, nenek mungkin sama paman udah tidur ya. Nah sekalian mau pamitan mungkin. Terima kasih banget waktunya, mohon maaf mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teman-teman mungkin itu ya gimana gitu suasana malam di rumahnya Neng Lisna. Sangat gelap, sangat mencekam. Mungkin bagi yang gak biasa itu sangat menakutkan dan mungkin gak bisa tidur. Apalagi di belakangnya itu gak ada tetangga, di pinggir gak ada tetangga ya. Dan juga ini tuh dikelilingi sama hutan dan juga sawah teman-teman. Nah,
Mungkin video dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Fikri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.